Jadi sempat kita membahas masalah negara kita ini hari. Apa yang terjadi di Indonesia? Apa yang kita lihat? Negara yang terdekat dengan surga adalah Indonesia. Saya berani menyatakan satu sikap, mungkin ini salah, tapi insya Allah jauh dari kesalahan. Sebaik-baiknya makhluk dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau boleh saya sampaikan juga, negara yang paling dicinta sama Allah adalah negara kita, Indonesia. Karena negara kita negara yang penuh dengan wali, tidak ada sejengkal tanpa ada kuburan keramat. Mengapa? Karena di sini masuknya Islam tanpa penaklukan, melainkan dengan nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan Guru Syekh pernah mengajarin salah satu muridnya, dan beliau bertanya pada muridnya, tahukah kamu apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka muridnya menjawab, nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih, katanya, benar. Tapi sebelum nur Muhammad, apa yang diciptakan oleh Allah? Maka si murid bingung ini kalau pertanyaannya terlalu tinggi, katanya. Maka Tuan Guru menjelaskan bahwa pertama-tama yang Allah ciptakan adalah sebuah peti, dan di dalam peti itu ada cinta. Dari cinta itu diciptakan nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kita mencapai nur itu, kita harus bisa menghidupkan cinta dalam diri kita. Cinta itu apa? I love you. Bukan, itu cinta monyet namanya. Cinta adalah Allah itu sendiri. Bagaimana kita bisa mahabbah, mengadakan diri kita untuk tiada. Yang dulu sering dibahas, banyak anak muda-muda yang sering membaca bukunya Syekh Siti Jenar. Beliau seorang hebat, cuma alirannya dan ajarannya kalau kita tidak faham, salah faham, atau bahasa gaulnya gagal faham, kita malah cenderung sesat. Di situ ada namanya ajaran wahdatul wujud, penyatuan wujud. Di sini para ulama ahlul mukasyafah sepakat bahwa la laisa kamitsluhu syai'an, tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Allah tidak beruang dan waktu, tidak berbentuk. Jadi sangat mustahil ketika wujud manusia atau ciptaan bisa menyatu dengan sang pencipta. Tapi ada manunggal, manunggal menyatu. Bagaimana menafsirkan itu? Adalah ketika kita menghilangkan diri kita, menghilangkan semua hasrat dan keinginan dan ego. Di situ kita tidak ada, yang maha ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlas itu sendiri dibentuk dan dijadikan satu judul dari ayat Quran, dan suratnya paling enak, paling sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Itu adalah sumber utama ikhlas. Ketika kita mengatakan hanya Allah lah yang maha esa, yang tunggal, ketunggalannya Allah, tauhid, maka tidak bisa kita mencapai magam ikhlas tanpa kita menghilangkan diri kita sendiri. Dan itu proses, dan itu dalam pembelajaran. Disitulah kita selalu membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru-guru kita agar kita sanatnya tidak terputus, sanatnya menyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani telah membuat metode-metode. Beliau di umur 24 tahun sudah mencetak 300 buku lebih. Dan bukan hanya dalam pelajaran-pelajaran agama, termasuk beliau ahli matematika, ahli kimia, ahli keuangan, ahli kedokteran, ahli biologi, ahli fisiologi. Mereka-mereka itu mempunyai akal-akal yang melebihi batas-batas manusia. Namun apa yang beliau lakukan dalam hidupnya? Ketika seseorang masuk ke rumahnya, beliau menangis melihat rumahnya karena hanya ada tikar satu di rumahnya. Tapi beliau setiap pagi memberi sarapan 25.000 orang makan. Setiap siang membeli 25.000 orang makan. Selama hidupnya setiap hari 10.000 orang mu'alaf masuk Islam di tangan beliau. Dan beliau berada di 70 tempat setiap hari dengan sir-sir dan karomahnya. Untuk apa itu semua? Karena beliau memperjuangkan keikhlasan tadi. Karena beliau menjalankan, mengimplementasikan inna sholati wa nusuki wa hyaya wa mamati lillahi rabbil